Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, ini Rere ya? Iya. Yang menghubungi Ibu. Iya betul. Silakan duduk. Oke, Rere. Kemarin menghubungi Ibu kan supaya betul. kita bertemu pada kesempatan kali ini. Iya. Oke, bagaimana kabarnya Rere? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, baik sekali ya. Baik sekali apa? Cukup baik atau kurang baik? Baik aja tuh. Baik aja. Baik aja. Tapi dari mukanya ini sepertinya tidak sesuai nih dengan apa yang disampaikan oleh Rere. Baik, tapi mukanya kelihatan lemas gitu ya? Ya Kenapa? habis matkul Bu. Oh, habis mata kuliah. Mata kuliah apa? Nama SKS Bu. Jadi SKS. gitu. Iya sih. Apa ini manajemen? Bukan. Apa? Ada tadi pagi testing, terus kemudian ada yang kedua pengantar penelitian pendidikan, kemudian PTLBK Bu. Wow, cukup melelahkan ya. Oke, bagaimana kabarnya tadi? Berarti kurang? Baik. Baik Bu. Bercanda biar kamu tuh relaks ya. Iya Bu. Oke, baik. Udah kenal kan dengan Ibu? Ibu sadar. Iya. Oke, baik. Rere menemui Ibu karena apa? Jadi kedatangan Rere di sini, Rere mau healing dengan Ibu. Tapi Rere takut Bu nanti kalau misal mau berkonsultasi sama Ibu, tapi begitu Bu rahasianya itu terbongkar gitu. Oh ya, terkait kerahasiaannya dalam bimbingan dan konseling itu kan ada namanya asas ya, termasuk asas kerahasiaan. Sebelum itu juga nanti ada asas keterbukaan, kenormatifan dan sebagainya. Nah, jadi di bagian asas kerahasiaan ini di dalam bimbingan konseling kita sebagai konselor akan menjaga rahasia dari seorang konseling. Kan posisinya ini adalah sebagai konselingnya, Ibu sebagai konselornya, yang mana dalam pembicaraan kita pada pertemuan ini nantinya akan dirahasiakan. Cukup saya dan Rere yang akan tahu gitu. Jadi insya Allah akan aman. Jadi kamu makanya nanti terbuka sama Ibu, sampaikan apa yang perlu kamu sampaikan, apa yang mengganjal atau apa yang membuatmu gelisah, khawatir, sehingga kamu ingin cerita gitu. Jadi tenang saja, aman. Oke, baik, terima kasih. Tapi sebelumnya nanti Rere mau kasih waktu Ibu nggak? Barangkali Ibu ada mau rapat atau gimana gitu, takut terganggu. Oke, jadi kita sepakati aja waktu selama kita melakukan konseling ini selama berapa ya? 30 menit atau 45 menit? Mungkin dari 30 menit sampai 40 menitan ya. Oke, ini itu nanti bisa. Oke Bu, terima kasih ya Bu karena Ibu telah meluangkan waktu buat Rere. Selanjutnya, Rere datang ke sini tadi tujuannya mau konseling pada Ibu. Akhir-akhir ini Rere merasa kayak insecure gitu Bu. Kayak teman-teman Rere tuh kayak pintar-pintar gitu, pandai-pandai, mereka tuh benar-benar mengungkapkan pendapat di kelas gitu Bu, aktif gitu. Nah itu kadang aku tuh merasa insecure kok kenapa aku nggak berani gitu ya mengungkapkan pendapat gitu, kok aku merasa tertinggal gitu sama teman-teman Bu. Jadinya kadang aku kayak merasa sebenarnya tuh aku ngerasa begitu normal atau enggak sih Bu, atau emang ini benar-benar salah gitu, aku bingung Bu. Oke, karena mungkin Rere melihat dengan banyaknya teman-teman yang lebih cenderung percaya diri ya, sehingga di antara banyaknya orang, jadinya Rere terlihat lebih apa ya, beda gitu ya, nggak aktif, terus ngerasa kayak aku tuh kayak nggak ada potensinya nggak sih gitu. Iya Bu. Insecure-nya lebih kayak kok yang lain itu ada ya, kok orang-orang pada bisa ya gitu. Iya. Nah, tapi sebelumnya Rere pernah melihat nggak sisi dari Rere yang sebelumnya itu yang kayak aktivitas sehari-hari ngapain aja gitu? Ada nggak pernah kayak oh iya ya, apa ya perbedaan saya dengan teman-teman yang lain? Bagaimana ya gaya belajarnya mereka gitu?
kalau terlintas gitu Bu, bagaimana gaya belajar yang Rara punya tuh, kadang Rara bertanya-tanya gitu, kok mereka bisa lancar di kelas itu, apa karena mereka rajin belajar gitu, atau bagaimana, atau aku yang belajarnya kurang maksimal, atau banyak sekali atau di kepala aku gitu Ya, berputaran gitu ya, kayak apa dia? kayak lagi situ. Nah ya, memang apa ya, karena melihat ya teman kita yang aktif terus bagus ya dia memberikan pendapat gitu tuh kayak kita tuh juga pengen, tapi gimana caranya gitu ya, pasti itu kan kepikiran ya di Rere, gimana ya cara biar jadi percaya diri gitu. Itu Masalah ya normal pada umumnya memang seperti itu dan banyak, cuman kan alangkah lebih baiknya ya sebagai seorang, ini kan Rere sudah mahasiswa ya, mahasiswa semester berapa? semester 4 Bu. Semester 4 pula ini, berapa ya, 4 semester lagi selesai ya. Iya. Nah jadi semester 4 justru dengan kamu posisinya yang semester 4 tentunya udah banyak apa ya namanya pengalaman, menggali informasi, jadi udah cukup bisa seharusnya untuk memberikan pendapat dengan percaya diri, tidak apa ya insecure lagi kayak tadi. Tapi tuh apa namanya, dari diri sendiri tuh kayak misal nih Bu, mau pakai pendapat, terus pas mau ngangkat tangan itu kayak nggak deh, Ragu-ragu gitu iya ya. nanti aku takut salah, aku ungkapinnya salah, terus nanti gimana gitu kan. Terus ketika ada temen yang udah angkat tangan kayak oh sama pertanyaannya, terus kemudian aku kayak oh ya udah nggak usah, Gitu ya. iya Bu, gitu. Oke, nah terkait masalah itu tuh ada nggak kayak Rera tuh kepikiran pengen apa ya, cari informasi atau ngomong gitu ke temennya, gimana sih kok kamu bisa percaya diri gitu, atau cuma diam aja ya udah berjalan aja waktunya? Pernah sih Bu, waktu sesekali tuh tanya, kok kamu bisa berani banget sih, kenapa kayak aku tuh mau ngangkat tangan tuh takut gitu, ragu-ragu. Terus dia jawabnya udah pede aja gitu. Tapi tetap Tapi gimana gitu ya, oke. Iya. Mungkin coba kita apa ya, kita diskusikan dari Rere sendiri nih ya, soalnya kan dari Rere yang merasakan dan nantinya Rere juga yang memutuskan. Percaya diri itu menurut Rere seperti apa gitu? Kalau dari pandangannya Rere itu percaya diri itu gimana? Percaya pada diri sendiri. Jadi kayak mengandalkan diri sendiri gitu. Tidak terlalu memikirkan apa ya Apa kata orang lain. Sebenarnya apa yang kamu lakukan ya saya bisa gitu, meyakini sesuatu yang ada pada diri kita itu bahwa yang kita lakukan itu baik gitu. baik, benar gitu, yakin, percaya sama diri kita gitu. Biarpun memang semisal itu adalah salah, ya nggak apa-apa. Tapi kita percaya, kalau misalnya itu salah ya kita terima gitu kan. Tapi kamu yakin dulu, kamu bisa gitu loh. Masalah benar salahnya itu kan suatu hal yang di belakang ya yang dipikirkan. Yang penting kamu mencoba dulu, istilah darinya itu yakin dan kamu mau coba gitu. Tapi kalau secara teori sebenarnya aku tahu kalau kita tuh harus pede gitu kalau di kelas gitu saat kuliahan, tapi pas di kehidupan nyatanya tuh ternyata tetap aja tuh susah untuk melakukan kayak percaya dirinya gitu loh Bu, kayak mau angkat tangan atau mau ngasih pendapat gitu, kayak ada di otak tuh kayak udah nggak usah gitu kan, gitu Bu. Gimana itu masih belum bisa, kalau secara teori sebenarnya tahu gitu. Tahu ya, cuman kadang mengimplementasikannya itu kayak agak susah ya gitu. Ya pertama kamu lawan sebetulnya. Ya afirmasi ke diri ya, pernah dengar afirmasi ke diri? Mbak apa ya? Belum. Kayak kamu tuh menyemangati dirimu sendiri loh, berikan keyakinan hal-hal yang positif ke dirimu sendiri gitu. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Jadi mendoktrin diri sendiri gitu. Di saat misalnya ada apa ya, penjelasan dari dosen, terus kamu kayak pengen nih dari sini nih coba mulai kecil-kecil memberanikan diri untuk bertanya atau memberikan masukan atau saran gitu. Tapi sebelum itu kamu harus persiapkan dulu biar kamu tuh lebih percaya diri. Jadi kamu belajar, jadi malamnya belajar, oh besok materinya ini kayaknya gitu, mata kuliahnya ini gitu. Oh kayaknya besok kan biasanya ada ya presentasi gitu kan. Iya, sering. Nah itu kan ada topik-topik yang sudah ditentukan oleh dosen. Jadi itu mungkin bisa dipelajari dulu secara umumnya. Jadi kan nanti ada, kita udah tahu secara umumnya, nanti kayak
kemarin aku baca kayak gini, gimana kalau kayak gini gitu loh. Jadi kamu menyimak dan memahami betul teori itu gitu. Ya, setidaknya ada bekal kamu belajar dulu di situ. Nah kan setidaknya kamu udah ada beberapa persen itu kepercayaan diri yang akan muncul nantinya gitu. Nah untuk memulainya kembali tadi kan kayak agak-agak gemeter gitu. Nah mainkan si doktrinmu itu gitu loh. Kayak bisa kalau aku kayak gini terus, kayak kamu tuh membayangkan dampak kalau kamu terus-terusan berdiri di tempatmu gitu loh. Kalau aku gini terus, nggak coba melangkah, nggak mencoba ini hari ini, esok hari pun sama. Begitu juga dengan seterusnya. Tapi merasa itu loh Bu, kalau misalnya kita mau apa nggak cuma di kelas aktif itu ya Bu, dari kelas presentasi itu kayak merasa semua orang kayak pandangannya tuh kayak gimana gitu Bu, itu aku insecure banget gitu Bu. Nah itu karena awalnya kan keberanian itu belum muncul ya, keyakinan itu belum muncul. Jadi coba dari hal-hal kecil yang tadi itu, kamu lawan dulu afirmasi diri kamu mendoktrin bahwa ya saya bisa gitu. Terus kalau misalnya ada nanti orang yang misalnya kayak ngeremehin kita gitu, biarpun sekedar bercanda ngelihat kita pasti sok-sokan gitu, misalnya kata-kata yang kayak gitu yang bisa menurunkan semangat kita. Nah itu tuh kamu nggak usah peduli, karena kalau kamu peduli kamu kapan majunya. Jadi kita tidak bisa maju kalau kita memikirkan segala sesuatu apa yang dikatakan orang lain. Apalagi kan konsep yang kamu mau langkahin ini itu hal yang positif sekali. Jadi itu harus dilawan. Memang itu ujiannya. Kalau kita mau percaya diri, komunikasi ya, memberikan pendapat atau berani di depan orang banyak, ya kita harus siap melihat berbagai ragam jenis ekspresi orang. Adalah yang bosan banget, ada matanya ke atas, ada yang ngeloteh sendiri ya gitu kan, ngoceh sendiri. Di situ pas apa sih salah itu ini gitu kan. Apalagi kedenger kita pas lagi ngomong itu kan akan mengusik ke kefokusan kita kan. Hingga kita ada yang tiba-tiba down, ada yang kayak ya udah lawan aja. Maksudnya kayak enggak, aku fokus ini aja gitu. Berarti kita kalau pas lagi ngerasa kayak gitu, kita boleh kayak doktrin diri sendiri kan? Iya. Aku bisa kok, aku teman aku juga bisa, masa aku nggak bisa gitu ya Bu? Iya, soalnya sesuatu yang yang tinggi untuk kan awalnya itu dari pikiran ya. Nah dari pikiran itu akan masuk ke kayak perasaan-perasaan itu. Jadi kamu mulai membentengi itu gitu. Iya dari pikiran kamu yang kan dari ini kan panik apa segala macam kan dari pikiran, terus diolah sama hati, terus diperlakukan oleh tubuh gitu. Itu kalau semisal dari aspek belajar itu kayak semisal aku tuh kadang masih nunda-nunda belajar gitu, yang harusnya tuh besok pagi ini tapi aku nggak belajar gitu, itu berpengaruh nggak sih Bu ke kepercayaan diri kita gitu di kelas gitu? Iya jelas, kan kepercayaan diri itu bukan hal yang harus kamu berdiri di depan orang banyak. Percaya diri itu mulai dari kamu ada niat untuk membangun sebuah mimpi misalnya, atau kamu ingin belajar, terus kamu pergi ke sekolah dengan tidak bermalas-malasan, berniat gitu. Itu udah termasuk langkah untuk percaya diri. Jadi nggak selalu kayak harus di depan orang banyak. Kamu berjalan aja dari tempatmu, dari kos ke sini, atau mungkin hari ini kamu niatkan mau konseling dengan ibu dengan segala keraguan kamu mungkin ya, karena berpikir cerita enggak ya, itu kan suatu hal yang sebenarnya sudah kamu lalui dengan kepercayaan diri tadi. Kamu udah mau mulai ingin merubah gitu, merubah gimana aktivitas kamu yang baik gitu. Dimulai dari kebiasaan sebenarnya, habit kamu, aktivitas kamu, kebiasaan kamu setiap harinya. Mulai dari langkah kecil saja, supaya terbentuknya kepercayaan diri kamu, dan itu secara sistematis, teratur ya. Berarti kita harus bentuk kayak habit kita ya, bukan saat kita mau maju ya berarti kita harus belajar gitu. Iya. Kita harus berani gitu ya Bu. Iya. Nah untuk membentuk habit itu sendiri tuh awalnya kita memang harus memaksa gitu Bu, atau kita memang udah kita jalan aja gitu, atau memang kita harus berubah sesuatu yang tadinya salah terus kita benerin aja dulu gitu? Ya dari yang salah dulu, kamu
ubah menjadi benar. Atau mungkin dari langkah kecil, kebiasaan kayak bangun tidur. Kamu bangun tidurnya jam berapa? Sholat subuhnya telat tidak? Nah, gitu. Maksudnya, ayo perbaiki dari hal-hal kecil sebenarnya. Mulai dari bangun tidur. Seseorang yang dilihat bagus ya, itu dilihat dari jam bangun tidurnya. Maksudnya, bagusnya dalam artian dia kan sudah apa ya, mempersiapkan dari pagi. Saya sholat subuh biar lebih bagus tingkatin ibadah misalnya, lebih kalau mengarah ke situ ya, lebih kayak sholat kebiar dulu kan dia akan dapat kebatinan, ketenangan dalam rohaninya. Sehingga kalau misalnya lebih ke rohaninya tadi ya, Allah akan membantu semua keresahan dan kegelisahan gitu. Dan banyak sekali sebenarnya kalau nanti kita berbicara lebih ke arah agama ya. Ini kita membahas secara umumnya. Jadi nanti yang mulai dari yang kecil tadi, bangun tidur, misalkan tepat waktu pagi atau olahraga kan juga mempengaruhi aktivitas dan lain sebagainya. Karena kan bisa jadi kamu kan kepikiran terus kan, gelisah kan, karena kamu nggak bisa kayak teman-temannya pengennya maunya kayak gitu, tapi gimana memulainya? Kan di situ adalah muncul keraguan-keraguan, kekhawatiran. Ya mungkin saya juga merasa habit atau jadwal kegiatannya itu kayak berantakan gitu loh jadinya. Dari diri saya sendiri itu dari belajarnya terganggu, terus perkuliahannya juga kurang gitu lah ya Bu. Terus udah nih kuliah aja gitu kayak kurang motivasi gitu. Bisa jadi sebenarnya motivasi yang dimaksud itu semangat dari kamu sendiri ya. Kamu tuh enggak antusias gitu ya menjalani hari karena kamu merasa dirimu kayak gitu aja ya, nggak ada pencapaian, nggak ada perubahan apa ya, membuat kamu kayak lebih baik dan lebih semangat lagi menjalani hari ya, karena itu monoton terus. Jadi itu apa gimana atau itu kenapa? Kalau betul sih Bu yang Ibu katakan gitu barusan, kalau itu tuh kayak monoton terus gitu jadi itu kayak kurang berkembang gitu. Dan tiba-tiba melihat teman-teman yang berkembang kayak kan ngerasa minder kan. Iya. Terus kayak ngerasa beda kan, apalagi misalnya di kelas rata-rata anak-anaknya aktif gitu kan, berprestasi lagi, aku kayak apa dibandingin gitu kan, pasti ngerasa seperti itu. Hal itu wajar, cuman kalau kamu ambil sisi positifnya, kamu berpikiran lebih positif, jadi kan itu adalah sesuatu yang membuat kamu lebih semangat lagi untuk yang berubah, pengen juga kayak gitu. Karena itu adalah hal yang positif. Iri itu nggak apa-apa kalau positif, dalam artian kamu iri tapi ingin memperbaiki diri gitu. Jangan kamu iri tapi kamu malah judge dia dengan hal yang tidak baik, membicarakan ke belakang. Tapi kamu senang melihat temanmu yang seperti itu, tapi kamu termotivasi juga seperti itu gitu. Berarti perasaan yang kalian rasain itu termasuk perasaan yang normal dirasain oleh semua orang ya? Normal. Cuman dan normal, tapi kamu kan ada apa ya, keinginan untuk menjadi lebih baik. Yang penting kan kamu memang belajar ya. Kamu kan belajar sesuai dengan aturan yang pada umumnya kan. Kamu tidak malas belajar kan? Banyak. Oh, berarti masih tetap belajarnya masih kayak apa ya? Mut-mutan atau emang belajar tapi kayak belajarnya itu seadanya gitu loh. Biasanya itu belajarnya tuh pakai itu Bu, sistem kebut semalam. Jadi kalau misal besok pagi kuliah ya sistem kebut semalam gitu Bu. Oh ya, berarti tidak apa ya, belajarnya bukan yang dibilang sungguh-sungguh sekali gitu ya. Yang penting masuk kelas ya udah dengerin dosen mau masuk apa enggak ya udah gitu jalani aja kuliahnya gitu ya. Iya. Oke, nah itu juga kan mempengaruhi karena kamu tidak apa ya, seseorang yang kayak apa ya, excited dalam suatu hal yang diimpikan, sesuatu yang dicita-citakan, dia pasti akan berusaha untuk mencapai itu dengan berbagai cara yang bagaimana meningkatkan kualitas diri. Iya, jadi kamu coba kenali dulu diri kamu, sadari apa yang saya miliki, apa potensi saya gitu. Karena dengan adanya potensi kamu,
kan kayak kayak skill gitu ya, hard skill sama skill. Ya skill kan juga dari dalam diri kita, bagaimana cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu kan muncul karena sebuah apa ya, pengalaman juga atau hal-hal yang sebelumnya itu kamu lakukan, atau maksudnya itu kayak kamu bangkit dari sebuah kegagalan dengan hal-hal yang kamu explore gitu. Jadi kalau memang dari jenjang pendidikan yang menonton saja, belajar saja, istilah kalau di mahasiswa kupu-kupu ya. Nah itu dalam artian ya nggak apa-apa, itu juga bagus, tidak ada perbedaan antara kupu-kupu, kura-kura dan lain sebagainya. Apa ya, lagi istilah lain gitu ya. Ya bagus juga sebenarnya kalau memang benar-benar fokus gitu ya. Tapi masalahnya dalam perkuliahan itu juga kita perlu pendidikan secara lapangan gitu ya. Dalam artian tidak hanya di dalam ruangan di perkuliahan itu saja. Jadi kita harus menganalisis, mengkritisi gitu. Memang kalau misalnya diam terus, aktivitas yang monoton, tidak apa ya, mencoba hal-hal yang baru, itu akan menurunkan semangat kamu, ya kan? Apalagi melihat orang yang jauh lebih percaya dirinya di atas kita, atau keren lah istilahnya gitu, pasti pengen. Nah untuk mencapai hal yang tersebut, itu kan ada target-target ya. Iya. Kamu coba apa yang membuat kamu excited gitu, apa yang ingin kamu capai itu, coba kamu munculkan, boleh di dalam sebuah kertas gitu, biar lebih dia itu terarah gitu ya. Kamu tulis di kertas gitu. Oh gitu ya, Bu. Jadi kayak kita harus menumbuhkan sendiri gimana tuh caranya kita excited di dalam perkuliahan. Ya semangat gitu ya. Tapi tuh untuk excited itu sendiri tuh kadang kayak butuh sesuatu yang emang bikin kita excited gitu, Bu. Jadi kayak excited itu kayak gak cuma instan, tapi kita juga butuh sesuatu yang excited juga gitu. Dari lingkungan juga mempengaruhi pergaulan teman. Kamu boleh dekati temanmu yang percaya diri itu, temanmu yang keren itu. Kamu gimana ya caranya? Kita coba pendekatan, cerita-cerita aja dulu gitu. Kenali karakter dia seperti apa, kira-kira dia orangnya memang mau berbagi atau gimana. Dan mulailah bersosial, mencari relasi. Karena sejatinya relasi itu sangat penting sekali gitu. Jadi teman-temannya itu ayo cari apa namanya teman-teman yang positif, sehingga meningkatkan kamu atau mendorong kamu untuk melakukan hal-hal yang positif tadi. Kalau sudah kita sering berkaitan dengan hal-hal yang positif atau explore yang baru, yang ada teman juga kan seneng tuh, ada pendukung gitu kan, kita excited karena tentunya kan ada teman juga. Iya. Oh nanti ayo ya saling ini kan janjian, nanti kita kesini ya, kita nanti ayo ya baca buku ke Gramedia gitu tuh misalnya, atau ayo ya nanti ada ini deh, ada seminar ini terkait public speaking, mau nggak ikut gitu. Coba cari teman. Kalau misalnya kita nggak, kalau misalnya kamu nggak ada yang ngajak, coba kamu yang ngajak. Nggak apa-apa, beranikan diri. Berarti carilah teman yang memang benar-benar sefrekuensi, yang bisa bikin apa namanya ya, ngangkat insecure itu menjadi sebuah kepercayaan gitu, very secure gitu. Iya, bisa mengurangi insecure gitu kan. Ya karena kan teman-teman itu sangat berpengaruh ya ke diri kita. Kayaknya memang betul sih, Bu. Jadi kayak dari lingkungan aku tuh kayak kurang mendukung gitu, Bu. Apalagi kayak lingkungan aku tuh orang-orangnya yang emang benar-benar kayak stuck aja gitu. Aku nggak maju ya nggak mundur gitu ya. Udah stuck aja kayak flat aja hidupnya gitu. Apa aku kayak kurang cari relasi gitu ya, bener yang seperti Ibu yang katakan barusan itu kayak emang aku kayak kurang experience gitu, Bu. Pengalaman dari segi orang lain kayak baru berjumpa dengan orang-orang yang emang itu kayak masih stuck aja gitu, Bu, kayak belum kayak yang luar biasa gitu kan. Mungkin udah ketemu di kelas tapi memang kayak dari diri sendirinya aja tuh kayak masih temen aku gitu kan, kayak bukan orang lain gitu. Mungkin itu juga berpengaruh atau Iya, berpengaruh. Kan lingkungan itu mempengaruhi sekali, pertemanan itu mempengaruhi sekali. Makanya katanya kita mencari teman yang bisa, ibaratnya kita berteman sama tukang parfum, wanginya kan akan ikut ke kita juga. Iya, pernah dengar. Ya begitu. Jadi kita ya sesuaikan teman kita mau seperti apa, itu sebenarnya dilihat dari temannya. Kamu karakternya seperti apa dilihat dari teman-temannya. Makanya ibu sangat setuju dengan istilah pilih teman, dalam artian hal yang positif tadi ya,
Memang harus dipilih teman itu, gak sembarang. Sebenarnya aku punya teman Bu, yang menurut aku tuh teman aku juga udah kayak produktif gitu ya Bu. Tapi kadang kan nggak semua teman kayak ngajak kita Bu. Kadang kita emang harus kayak produktif sendiri. Nah dari segi tas kita mau produktif sendiri itu eh, kita bingung Bu mau gimana, mau mulai dari mana gitu. Biasanya gitu Bu sih aku. Udah ada teman nih, berarti kamu kan udah ada sedikit kemajuan ya. Udah bagus sekali, sudah ada teman yang mau diajak untuk produktif. Tapi kalian berdua sama-sama bingung, kita mulai dari mana ini, kita mau produktif tapi kayak gimana ya gitu kan. Tapi sebelumnya mengikuti kegiatan nggak di kampus? Mengikuti. Tapi istilah tadi kan Rere bilang nggak aktif ya, Ya. kurang aktif. Maksudnya gimana itu? Kalau nggak aktifnya tuh, misal ini dari perkuliahan dulu ya Bu. Iya. Jadi di perkuliahan ketika dosen nanya apa gitu, kadang aku mau jawab tuh ragu-ragu. Itu menurut aku tuh kayak nggak aktif gitu loh Bu, kayak nggak aktif, nggak maksimal dalam perkuliahannya. Nah kalau di organisasi itu kayak mereka tuh kan berorganisasi ya Bu ya. Jadi mungkin kadang aku kayak masih karena belum kenal semuanya gitu kayak jadi kayak masih lumayan diam gitu Bu, kayak introvert gitu lah kalau istilah anak-anak. Iya, anak zaman sekarang ya, Iya. extrovert lah, extrovert. Dan kamu golongan yang mana? Nah, kalau semisal belum kenal kayaknya introvert. Tapi kalau udah mungkin bisa ekstrovert banget gitu. Oke, ya. Untuk itu ya, sebenarnya kembali ke diri kalian masing-masing. Sebenarnya kan kita bisa browsing ya, googling dan lain sebagainya. Banyak sekali informasi-informasi bagaimana kita tuh biar lebih berekspresi ya. Hidupnya itu lebih banyak apa ya, kegiatan yang menunjang kepada meningkatkan skill kita lebih, skill dan hard skillnya tadi. Jadi informasi banyak. Dan selain dari relasi tadi ya, sinyal yang sama sekali nggak ada relasi. Coba berbicara di atas kalian, orang-orang yang di atas kalian. Atau dengan misalnya ada kegiatan ya, kan biasanya ada pembicara dan lain sebagainya. Gitu. Coba aja memberanikan diri, gitu, ngobrol. Karena kan utamanya memang apa ya, untuk meningkatkan pola pikir kita itu kan dengan berbicara dengan orang-orang yang apa ya, sudah berpengalaman gitu. Nah, itu bisa juga, dan nanti yang berpengalaman ini pasti akan mengarahkan kamu, oh ini kamu pengen ini, oh kamu bisa mulai dari sini gitu. Pasti dengan sendirinya akan terarah. Tapi ya kuncinya tadi dari diri sendiri dulu itu, mengawalnya itu. Berarti tancapannya dulu gitu Iya. di hati kayak aku tuh mau maju gitu kan. Aku pengen kayak orang lain yang emang benar-benar yang aku pengen gitu. Dream aku tuh gini gitu Bu. Iya. Berarti tuh emang harus nancepin dulu di hati kayak niatkan yang emang mau baik itu ya niatkan aja gitu Bu. Jadi tadi kayak semuanya tuh langsung mengiringi gitu. Ya, tapi kamu juga harus siap dengan resiko gitu. Ya resikonya cukup melelahkan itu. Maksudnya kamu harus terus tahan sabar, dan misalnya kamu gagal ya kamu harus mencoba lagi gitu. Paham, aku paham sama yang ibu sampaikan Iya. gitu kayak dari awal gitu ya memang kalau kepercayaan diri emang itu harus dibikin, dibentuk, dilawan juga gitu kan ya Bu. Iya. Terus tidak lepas dari belajar Ya, yang kuncinya betul. belajar itu. Jadi kita tuh explore apa ya? Setiap harinya tuh ingin belajar dalam hal. Belajar itu bukan hanya secara akademik saja ya. Banyak hal yang harus kita pelajari. Baik dengan belajar dengan lingkungan bersosial, relasi, belajar terkait mengolah apa ya, bakat kita, potensi kita, menyadari diri kita bahwa kita punya nilai, menghargai diri kita. Itu banyak sekali yang harus kita pelajari, bahkan hal-hal kecil saja. Seperti itu Ya, jadi kita belajar banyak hal, nggak hanya secara teori dan di buku saja. Berkomunikasi itu kita penting, belajar bagaimana sebenarnya komunikasi yang baik, bagaimana memposisikan diri dalam keadaan kita misalnya tidak baik-baik saja. Kita harus mempelajari itu juga, mengelola emosi kita, kecerdasan emosional dan lain sebagainya. Kayak ini kan ada ya, setelah kan orang pada umumnya tuh mengira orang pintar ya secara akademik aja ya, Iya, sedangkan kecerdasan atau kepintaran nggak hanya di situ saja, intelektual, emosional, kesenian dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga masuk kecerdasan. Jadi kalau emang kamu menyadari kamu kurang di akademik misalnya, ayo cari gali potensi yang lain.
kayak cara kamu berempati, bagaimana dan lain sebagainya, itu akan dengan sendirinya meningkatkan kualitas kamu sendiri. Jadi fokus ke dirimu gitu. Berarti emang benar-benar emang perlunya belajar itu emang benar-benar sangat penting gitu ya. Walaupun udah semester 4, belajar itu tetap perlu gitu ya Bu ya. Ya, sampai seumur hidup belajar itu penting karena di dunia ini juga kita ya belajar. Jika kita diturunkan di dunia untuk bermanfaat, gimana kita mau bermanfaat kalau kita tidak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk dicontoh dan lain sebagainya? Tentu harus mempelajari, setiap baik mempelajari manusia, mempelajari lingkungan sekitar, atau mungkin mempelajari secara rutinitas kita. Bagaimana sih rutinitas yang baik, aktivitas yang baik? Bagaimana untuk meningkatkan belajar saya gitu. Jadi kamu lihat lagi introspeksi diri. Saya kan belajarnya gini aja. Coba saya ubah cara belajar saya. Apakah meningkatkan? Yang biasanya kamu misalnya belajarnya tadi kan apa? Kebut semalam. Nah itu coba kamu ubah. Coba sedikit atur jadwal. Oh jam 9 saat ini saya belajar. Nggak usah lama-lama dulu. Pelan-pelan ya masih jadi 10 atau 15 menit. Konsisten tapi. Iya konsisten. Terus coba mulai membiasakan di samping kasur kita itu ada buku. Jadi kayak lihat buku tuh kayak. Tapi biasanya kalau lihat buku ngantuk tuh. Gitu. Iya, tapi setidaknya kan kita udah ada usahanya, sehingga ya berpeluang juga. Baik, paham. Ternyata paham apa semua yang disampaikan Ibu. Oke, jadi dari Rara sendiri bagaimana? Kalau dari kita sendiri itu pertama itu penting banget belajar walaupun kita udah tua, walaupun kita semester 4 gitu ya Bu, itu penting banget belajar. Terus kemudian kita susunlah habit yang baik, maka segalanya akan mengikuti dan tidak terlepas dari niat kita. Yang emang niat kita itu baik, pasti semuanya akan baik gitu kan Bu ya. Iya, betul. Ya, paling itu sih Bu, karena paham semua yang disampaikan ya. Kayak rasanya tuh kayak wah kayaknya ini aku bisa kok gitu. Oke, dari Rere kan sudah mulai kelihatan ya energi optimisnya yang awalnya itu lemes banget, yang awalnya kayak ada kelihatan kan. Mungkin itu bisa salah satu tips. Nah untuk ini kira-kira dari Rere ada yang mau disampaikan lagi? Sepertinya cukup Ibu. Cukup. Oke. Nah dari Ibu, karena kan kita berbicara terkait motivasi belajar ya, dari yang Rere mulai dari insecure, terus merasa kurang aktif, dan merasa hidupnya yang terlalu stuck gitu ya, dan lingkungan sekitar yang juga mendukung, karena rata-rata semua seperti ini, jadi merasa itu hal yang Wajar. Padahal ya kita penting untuk mengeksplor, menjadi lebih yang tidak hanya yang stuck gitu kan, untuk mempelajari banyak hal. Nah di sini tuh ada ya mungkin beberapa motivasi ya, sedikit kata-kata gitu. Mungkin dari Rere bisa ambil 3 kata-kata aja dan Rere bisa bacakan dan sedikit respon aja dari isi kata itu. Boleh juga ya Bu. Boleh diacakan gitu Bu. Mau pilih yang kecil-kecil aja gitu. 3 ya Bu? Boleh. Ya. Boleh dibuka sekarang. Silakan dibuka. Motivasi yang pertama di sini ada sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Wah, berarti dengan sedikit kemajuan itu setiap harinya, insya Allah di dalam diri itu bisa nambah sesuatu hingga hasil yang besar gitu ya. Nyambung kan dengan Nyambung. tadi? Kita masalah Rasional ya, padahal ngacak banget gitu. Iya. Oke. Next Selanjutnya. Ini seru banget tuh. Terus yang di sini ada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Wow. Seru banget nih. Pas banget ini untuk topikmu ya. Benar. Terus yang ketiga, kok pandai banget. Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Besar ibu impian gitu ya. Berarti aku harus benar-benar bisa menggapai mimpi yang besar lagi gitu. Jadi Muhammad Ali, thank you Muhammad Ali.
Nah, dari 3 kata-kata ini kan cukup relate ya, dan bahasan yang kita bahas itu sangat menyambung sekali ya. Dari sini kan apa ya, sebagai penutup ya, penutup dari apa yang Rere alami, dan semoga motivasi yang mungkin cuma sekedar kata-kata ini ya, tapi ini tidak akan berpengaruh kalau dari Rere sendiri tidak berkeinginan besar. Banyak pun motivasi yang Rere baca kayak di media sosial. Kalau dari Rere sendiri cuma sekedar angin berlalu ya sama saja. Jadi motivasi yang terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Oh, berarti harus ini Bu. Iya dong. Harus bisa ini bisa. Iya, harus bisa. Jadi setiap kamu tuh kalau misalnya sedikit ya, kayak misalnya ada orang yang meremehkan kita itu, pasti kamu juga ada apa-apanya gitu loh. Kayak kita tuh dalam hati kita gitu loh. Jadi sehingga kita tuh lebih merangkul diri kita sendiri di dalam itu. Kan orang berusaha ngerendahin kita kan, jadi kayak dia apanya pas lagi kita berbicara. Di situ kamu ya kamu lawan gitu loh. Kamu menyombongkan diri lagi ke dia. Istilah katanya bukan menyombongkan sih, kayak kamu tuh apa ya? Yang gak merendahkan. Ayolah ikut sama hatimu gitu loh. Kan hatimu juga disitu kan akan berdebat ya dalam diri kamu sendiri gitu kan. Berputar. Iya, aku juga bisa itu. Iya, bisa apa sih? Kamu juga ada apa-apanya gitu. Tapi bukan berarti kita itu mengajarkan untuk sombongan. Iya, paham. Oke, waktunya kita tadi ya 30 sampai 45 menit ya. Mungkin sudah cukup ya. Semisal masih ada lagi yang disampaikan, mungkin next ke pertemuan selanjutnya Rere bisa menghubungi Ibu. Ibu sangat terbuka dan kapan saja. Oke, siap. Insyaallah kalau misal besok Rere kayak masih keluhan lagi. Ya, kembali lagi misalnya hari ini datang lagi. Iya, besok ayo Ibu. Sama-sama kita berjuang ya. Ya Rere juga semangat, optimis, pasti bisa kok. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas waktu yang telah Ibu luangkan, atas segala saran, nasihat, dan experience untuk hari ini. Kata-katanya Iya, dibawa saja. Oh iya, dibawa saja buat ya. Gak usah Bu, buat Ibu aja nggak apa. Insya Allah udah kayak masuk gitu ya Bu. Insya Allah gitu. Kayak berhubung waktunya udah habis, aku mau langsung pamit aja. Oke, semoga. Terima kasih. Terima kasih.